Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa para mahasiswa, alhamdulillah di sesi yang keberapa ini kita bisa bertemu lagi. Tadi dalam rangka pembukaan sesi ini adalah sesi materi kepesantrenan. Ya, karena kita komitmen bahwa perguruan tinggi yang ada di kita adalah perguruan tinggi pesantren. Jadi bisa dibilang, dikatakan kalian ini maha santri. Jadi harus disadari dan dirasakan bahwa kalian adalah maha santri. Jangan merasa gengsi ya, untuk dipanggil maha santri. Karena kita yakin dengan nilai-nilai pesantrenan, seorang santri akan sukses, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sebagaimana mungkin telah disampaikan bahwasanya pesantren kita sudah berdiri sejak 1864. Lokasi awal pesantren ini ada di lokasi Jalan Kereta Api Bandung Surabaya. Berarti itu zaman penjajahan, zaman Jenles. Didirikan pesantren ini oleh kiai yang berasal dari Kampung Sukaruas, Raja Polah. Dan kita ini masih turunan orang Raja Polah. Ya, seiring ya akan dibangun jalan rel kereta api Bandung Surabaya, maka pesantren dipindahkan ke lokasi kampus sekarang di sebelah timur tempat ini. Itu ada wakaf dari seorang dermawan yang bernama Haji Mbah Hajidin, ya, seluas 3,5 hektar, dan sekarang alhamdulillah ya meluas sampai sekitar 7 hektaran di kampus pertama itu. Ya, ini yang sekarang ini generasi ke-7. Jadi dari generasi awal Kiai Haji Nawawi, kemudian Kiai Haji Adrani, dilanjutkan Kiai Haji Hasan Muhammad, generasi keempat Kiai Haji Jamiri, kelima Kiai Haji Nabudin, keenam Kiai Haji Makmun Ayahanda, dan yang sekarang ya generasi ke-7 pimpinan umum Kiai Haji Diding Darullah, dibantu oleh itu ya adik-adiknya, di antara saya Kiai Haji Nang Rahmat, kemarin yang baru meninggal Kiai Haji Adi Yarasani. Jadi kita sekarang baru tinggal tiga serangkai, Kiai Haji Diding Darullah, ya Nang Rahmat, dan saya sendiri. Pada awalnya pesantren ini hanya fokus pada kajian-kajian kulturas, kitab kuning, mulai dari tauhid, fikih, kemudian ilmu alat. Nah, itu waktu dulu. Itu sampai sekitar tahun 1985. Ya, baru tahun 1985 ada penambahan materi kurikulum. Jadi antaranya penambahan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Seiring ada salah satu kader kita yang pulang dari Gontor, yaitu Ki Haji Mamin Aminuddin, pendiri pesantren Ahmad Maulana Anwar, Nambasan ya, Banjarsari. Itu sekitar tahun 1985. Kemudian di tahun 1986 ya saya sendiri pulang
karena Kiai Haji Naduddin waktu itu baru saja wafat. Kemudian estafeta kepemimpinan dilanjutkan oleh ayahanda kita Kiai Haji Ma'mun. Saya pulang 1986 untuk memperkuat gerakan transformasi dari Salafiyah ditambah dengan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan disiplin dan manajemen pondok pesantren ala pondok pesantren modern Gontor. Itu 1986. Kemudian di tahun 1987 adik saya Haji Endang Rahmat pulang juga dari Gontor. Selesai itu ya di Gontor. Kemudian yang membantu kita sama-sama dengan kita untuk memajukan pesantren itu berlangsung sampai tahun 2001. Transformasi dari Salafiyah ke transisi menuju kemodernan itu berlangsung dari 2005 sampai 2001. Karena 2001 kita mulai membuka pendidikan formal SMP terpadu Riyadul Ulum. Gitu ya. Itu mungkin hikmah dari kejadian besar, yaitu di ujian bagi kita terjadinya kerusuhan kota Tasik Malaya. Mungkin adik-adik belum lahir mungkin ya. 1996 udah lahir? Belum, ya masih di mana? 1996 terjadi kerusuhan Tasik Malaya di mana ya kota Tasik hangus terbakar ya. Gereja-gereja, kemudian kantor polisi, toko-toko Cina itu terbakar ya, karena berawal dari kejadian pelanggaran disiplin yang terjadi di pesantren Riyadul Dakwah. Nah, karena ya peristiwa tadi akhirnya kita mengevaluasi sistem pendidikan yang ada. Ternyata ya sistem pendidikan yang ada yaitu penggabungan antara Salafiyah dan sedikit muatan kemodernan itu belum cukup menghadapi tuntutan dan tantangan zaman. Maka alhamdulillah 2001 kita sudah membuka program pendidikan menengah yaitu SMP terpadu Riyadul dengan jumlah ya siswa perdana kurang lebih 27 orang ya. Itu ya. Alhamdulillah dari tahun ke tahun berkembang ya sampai saat ini jumlah santri di SMP SMA itu sekitar 2.600 tambah mahasiswa yang totalnya 3.000. Alhamdulillah. Nah, tentu ya untuk supaya sistem pendidikan ini kuat dan bisa mencapai tujuannya, maka kita berangkat daripada visi. Bagaimana tadi saya sampaikan, semua orang harus punya visi, harus punya mimpi, harus mau bermimpi. Mimpi kedepannya mau jadi apa? Nah, dengan mimpi itu insya Allah apa yang kita impikan akan terrealisasi, akan tercapai. Ya, maka visi Pondok Pesantren Riyadul Dakwah itu membangun manusia paripurna yang berakhlakul karimah dan berwawasan ilmiah, ya, aktif, ya, kreatif, inovatif, kolaboratif, aktifan gitu, dan tentunya sampai pada tingkat kompetitif. Dengan demikian diharapkan alumni-alumninya mulai dari level SMA sampai alumni itu ya perguruan tinggi menjadi sosok manusia yang bisa berdaya saing di dalam menghadapi era globalisasi. Saya yakin ya kalau seandainya seseorang punya akhlak baik, ya, punya keilmuan yang cukup, keterampilan yang memadai, ya dia akan menjadi pemenang dalam berbagai persaingan. Apalagi saat ini ya kita itu ya tidak terlepas dari namanya persaingan. Nah,
maka dengan bekal akhlakul karimah, ilmu pengetahuan yang kuat, ditambah keterampilan yang memadai, insya Allah alumni ya pesantren bisa menjadi manusia yang ada di garis terdepan mengawal negara ini menuju kepada negara yang baratun, thayyibatun, warahun, itu yang diharapkan. Nah tadi kembali kepada ya sosok manusia yang berakhlakul karimah. Kita tahu bahwa inti daripada risalah Rasulullah SAW adalah membangun akhlak, membangun karakter. Bagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka ya pendidikan yang ada di sini sangat concern ya mengutamakan itu akhlakul karimah. Ya. Akhlak itu apa akhlak? Akhlak itu hobiah ya, watak yang melekat pada diri seseorang, yang dengan watak tadi dia akan melakukan suatu pekerjaan tanpa berpikir lama-lama gitu ya. Melekat gitu ya, kalau ada keinginan langsung melakukan sesuatu, baik itu tabiat baik ataupun tabiat buruk. Nah, tapi yang dimaksud kita di sini adalah tabiat yang baik. Jadi kalau sudah punya akhlak, ya dia itu akan selalu terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu akhlak. Kemudian ya akhlak itu ya bisa akhlak untuk diri sendiri. Ya kita harus ya bisa menghargai, menghormati diri sendiri. Ya kita harus bisa adil terhadap diri sendiri. Kita juga harus berakhlak baik terhadap sesama manusia tanpa pandang bulu, apakah dia itu orang Indonesia ataupun orang luar Indonesia. Berakhlak baik terhadap sesama. Nah, berakhlak baik juga terhadap ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akhlak yang baik kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu ya hak Allah, kewajiban bagi kita laksanakan dengan baik gitu ya. Itu akhlak Allah. Kemudian juga akhlak pada lingkungan. Ya, sebagai seorang muslim ya kita dituntut untuk bisa menjaga, melestarikan lingkungan. Jangan sampai ya tempat kita tinggal jauh dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu akhlak. Akhlaknya dia dimensinya luas, ya, bukan hanya kepada teman, tapi kepada diri sendiri, kepada lingkungan, kepada prinsip kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sudah berakhlak baik ditambah lagi dengan berwawasan ilmiah. Akhlak yang bagus kemudian diperkuat lagi dengan pengetahuan. Nah, tentang pengetahuan yang kita kaji di pondok ini ya pengetahuan agama, pengetahuan umum gitu. Kita tidak membeda-bedakan, tidak memisah-misah itu antara ilmu agama dan ilmu umum. Ya semua ilmu itu sama akan memberikan manfaat bagi kita. Ya, makanya di sini terlihat prodi-prodi yang ada, itu ada prodi keagamaan, ada prodi teknologi, ada kebahasaan dan sebagainya. Nah itu keilmuan yang kita kaji di perguruan tinggi pesantren ya. Jadi tidak mendikotomikan, memisahkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Maka diharapkan dengan ya sosok
manusia yang berakhlakul karimah, berwawasan ilmiah, kelak ya mereka atau kita akan menjadi manusia-manusia yang ada di garis terdepan, membawa umat ini menuju kemajuan yang diharapkan. Nah, itu visi Pondok Pesantren Riyadul Ulum. Jadi apa? Membangun manusia yang berakhlakul karimah, berwawasan ilmiah, ya mempunyai daya saing dalam menghadapi era globalisasi dengan moto hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ya, kita hidup di dunia hanya sekali, ya, dibatasi dengan umur umat Kanjeng Rasul itu kisaran 60-70. Maka yang sebentar ini harus berarti. Untung kita sebagai umat Kanjeng Rasul, ya, karena segala amal-amalan kita akan dilipat gandakan. Itu keuntungan kita. Kalau umat dulu, umat Rasul terdahulu, umurnya panjang-panjang. Ya, umat Kanjeng Rasul, sebagaimana sabda beliau, ada di kisaran antara 60-70 tahun. Maka yang pendek ini, umur yang pendek ini harus berarti, bermakna, bernilai. Ya, bernilai dalam arti ya bukan hanya itu ya untuk hidup di dunia saja, tapi juga bermakna, bernilai untuk menghadapi kehidupan kelak di akhirat. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ya, untuk berarti ini pertama tadi modalnya adalah akhlakul karimah, tambah wawasan ilmiah, wawasan ilmuwan. Ya, ini sesuai dengan ya pilar-pilar pendidikan yang sudah ditetapkan oleh salah satu badan PBB UNESCO, ya. Di sana ada pilar pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Kita belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Cuma tidak cukup hanya sekedar pengetahuan. Pengetahuan itu tidak cukup hanya disimpan di otak, disimpan di laptop, disimpan di jurnal-jurnal, tapi harus dibumikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pilar yang kedua adalah learning to do, belajar untuk dilakukan. Ya, jadi apa yang telah kita pelajari kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa bahasa Arab sedikit, praktekkan. Bisa bahasa Inggris sedikit, praktekkan. Untuk apa? Hanya sekedar pengetahuan tanpa dipraktekkan. Di learning to do, belajar untuk dilakukan. Maka nanti yang ada di Prodi PAI ya sudah mulai belajar bagaimana mengamalkan ke-PAI-an, ya, mengamalkan minimal untuk diri sendiri. Nah, kemudian juga ya disebarkan untuk orang lain. Dan buahnya ilmu itu apa? Samrotul ilmi al-amalu bihi wa nasyru. Buahnya ilmu itu adalah pengamalannya dan penyebarannya. Nah, ini tugas kita sebagai itu ya orang yang konsen bidang ilmu. Apa yang telah kita dapatkan dari proses belajar yang kita amalkan. Nah, setelah diamalkan kita berusaha untuk menyebarkan, memberikan taklim kepada orang lain. Itu ya. Nah, kalau ilmu sudah mulai diamalkan, nah, nanti akan meningkat menjadi learning to be, ya, belajar untuk menjadi. Guru PAI itu ya sudah mulai mendapatkan ilmu di Rosa Islamiyah, kemudian dipraktekkan, diamalkan oleh diri sendiri, kemudian diajarkan juga di kelas-kelas. Itu lama kelamaan akan menjadi pembiasaan. Ya, kalau sudah menjadi pembiasaan, maka akan terbentuklah gitu ya keahlian. Learning to belajar untuk menjadi. Nanti yang di PAI nanti akan menjadi
ya seorang pendidik, seorang guru yang profesional, learning to yang ngambil prodi misalnya apa? BSA, bahasa Arabnya terus digali, terus dipraktekkan, nanti akan menjadi ahli bahasa Arab. Ya, kalau sudah jadi ahli, gimana kira-kira? Ya, manfaatnya itu akan lebih besar. Jadi seorang profesional, manfaatnya akan besar. Maka nanti akan meningkat lagi menjadi learning to live together, belajar untuk gitu ya, live together, bersosialisasi, akan menjadi orang yang senang memajukan masyarakatnya. Jadi keahlian, keilmuan, keterampilan itu nanti akan lebih dimanfaatkan lagi, bukan hanya untuk kemanfaatan sendiri, tapi juga kemanfaatan untuk orang lain. Itu kan yang diharapkan. Ya, rugi sekali kalau kita hanya sukses untuk diri sendiri, sukses untuk keluarga sendiri. Tapi kesuksesan itu harus bisa dirasakan oleh orang lain. Maka kalau semua itu ya anak bangsa sudah punya prinsip seperti itu, insya Allah negara kita akan menjadi negara maju. Karena yang sudah ahli, peduli terhadap orang yang itu yang masih lemah, baik dalam keilmuannya atau dalam itu ekonominya, nah, kalau kita bantu akan terangkat mereka ya. Nah itulah isi daripada pondok pesantren Riyadhul Ulum Dakwah. Jadi kita punya sistem pendidikan yang ada di sini, punya impian alumni-alumninya itu ya seperti apa yang saya katakan tadi, menjadi sosok manusia yang anfa'uhum linnasi wa ahsanuhum khuluqan, menjadi manusia yang banyak memberikan manfaat dan juga punya akhlak yang baik. Itu ya. Kemudian ya untuk supaya impian itu tercapai, maka kita harus punya misi. Misi itu merupakan kegiatan operasional untuk mencapai visi. Ya, di antaranya ya dengan pembinaan akidah, ya, dengan pembinaan akidah. Ya, pesantren kita berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimana kita tahu bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya merupakan ya paham yang wasatiyah. Tadi disampaikan oleh Dr. Zakaria ya bahwa bangsa Indonesia itu kebanyakan mayoritas berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ya paham ini merupakan paham yang berat ya, paham yang berat. Ada di tengah-tengah antara paham yang ekstrim dengan paham yang mungkin tidak ekstrim gitu ya. Jadi, karena kita tahu kan di dalam teologi Islam ada ada paham Qadariyah, ada paham Jabariyah. Kalau paham Qadariyah itu pahamnya Mu'tazilah ya. Jadi orang Mu'tazilah itu punya paham Qadariyah. Paham Qadariyah itu paham yang menyatakan bahwasanya segala-galanya itu sudah ditentukan, segala-galanya yang kita yang menentukan, dan mau jadi apa tergantung kita, itu Qadariyah. Jadi tidak percaya akan adanya takdir qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah. Jadi pinter kuma urang, bodoh kuma urang, beunghar fakir kuma urang, selamat cilaka kuma urang.
yang nama Qadariyah. Kemudian ada paham Jabariyah. Jabariyah mah punya paham bahwa segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah kita tidak punya ikhtiar untuk menuju apa yang kita inginkan. Nah, kita ya pahamnya paham ahlu sunnah wal agak tengah-tengah. Ya, kita percaya akan adanya qada. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai makhluk Allah diberi kesempatan untuk berikhtiar. Jadi antara takdir dan ikhtiar itu selalu beriringan. Ada takdir, ya, tapi kita wajib ikhtiar. Kita tidak tahu takdir apa yang telah ditentukan untuk kita. Tidak tahu kan? Mau jadi apa saja kita tidak tahu kan? Hal-hal yang akan datang kita tidak tahu. Makanya untung kita tidak tahu takdir yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak putus asa. Maka di sana ada fungsi ikhtiar. Nah, ini ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dari segi akidah itu seperti itu. Kalau kita ini, nah, kemudian dari segi fikih, ya tentunya kita punya afiliasi kepada 4 madhab. Madhab siapa saja? Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Nah, ini orang Mesir tadi itu lebih cenderung kepada madhab Syafi'i. Ya, berarti hampir sama dengan kita. Jadi, walaupun kita bermadhab 4, tapi dalam praktek pembudian sehari-hari ya lebih cenderung ke madhab Syafi'i. Kemudian dari segi tasawuf, ya kita berafiliasi kepada ajaran yang dikembangkan oleh Syekh Al-Imam Ghazali. Nah, itu dari segi tasawuf. Di tasawuf itu untuk membersihkan, ya. Kalau fikih untuk ya ibadah, ya syarat rukun gitu ya, haram, itu halal, itu ada dalam fikih. Nah, cuma untuk lebih membersihkan hati ya kita mengkaji ilmu tasawuf. Nah, Dr. Zakaria ini ahli di bidang tasawuf tadi, ya. Tasawuf dan filsafat. Nah, itu. Nah, jadi kalian harus mengerti bahwa pondok ini ya manhajnya manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian ya supaya gitu ya keilmuan yang dikembangkan di sini itu ya bisa berjalan dengan baik, ya, bisa maksimal, ya maka kita punya konsep atau sistem integrasi kurikulum. Kurikulum yang ada di sini kurikulum yang terintegrasi. Atau dalam istilah lain, ya di sini katakan al-madrasah al-mutakamilah atau al-jami'ah al-mutakamilah, perguruan tinggi yang terintegrasikan dalam kurikulum, terintegrasikan juga dalam manajemen, ya. Dalam kurikulum ya kita mengadop 3 sintesa kurikulum salafiyah ini sebagai akarnya, ya. Tadi kan ada apa tadi itu tema tadi berakar dalam nilai, berakar dalam nilai. Nah, jadi kita punya akar itu ya kesalafiyahan. Ini jangan sampai dengan sistem keterpaduan ini akar kesalafiyahan itu jangan sampai melemah, tapi harus muat berkembang, ya. Karena kita punya prinsip al-muhafadzah ala qadimi sholih wal ahdu bil jadil. Kita merawat, menjaga itu ya nilai-nilai lama yang bermaslahat. Nah, maka ya kajian kutub turos menjadi menu sehari-hari, ya. Nah, kemudian adik-adik mungkin yang ya tinggalnya di pesantren sana juga
pimpinan, Fatul Qorib, Ana, mungkin sampai ke Fatul Wahab, Fayatul Ahyad dan sebagainya untuk bidang fikih. Jadi tadi perguruan tinggi pesantren, ya, karena ya kita yakin bahwa ilmu yang terbaik sesuai dengan yang ada dalam taklim itu ilmu yang terbaik itu adalah ilmu atik, ilmu yang atik, yang itu yang hubul. Yang kedua artinya ilmu yang dikembangkan oleh para ulama salaf. Maka kita tidak lepas dari kajian-kajian itu. Kemudian untuk kemodernannya, ya kita ambil dari Gontor kebahasaannya. Maka mahasiswa kemitraan juga harus ya tetap fokus juga di kemodernan. Karena ya kita hidup di alam modern. Maka bahasa merupakan itu ya kewajiban yang harus kita kaji, harus kita kuasai. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan di SMA di sana ada bahasa Jerman, gitu ya, bahasa Mandarin dan sebagainya. Karena ya dengan penguasaan bahasa, ya, insya Allah kita punya bekal untuk membangun jejaring, membangun ya, komunikasi dengan dunia luar, dengan dunia yang lebih luas lagi. Maka bahasa dengan metode itu ya Gontor, Al-Thoriqah Al-Mubasyarah kita kembangkan di pesantren ini, termasuk mungkin di ya perguruan tinggi baik itu STIU ataupun ITB. Dari segi kebahasaan, kemudian dari segi manajemen pesantren. Ya kalau dulu kan pesantren asal pengajian berjalan, gitu. Masalah makan silakan santri, itu ya masak sendiri, santri mengelola dirinya sendiri, membangun bedeng-bedeng sendiri seperti di Banten itu kan masih ada sekarang pola pesantren yang kebutuhan santrinya itu dilakukan oleh santri itu bagus gitu ya. Cuma di alam modern kita kembangkan pengelolaannya ya. Maka manajemennya manajemen keterpaduan. Jadi walaupun di sini itu ya kita memiliki keperluan kepesantrenan kita kelola dengan manajemen modern ya. Nah, karena ya manajemen itu sangat penting ya, sangat penting. Sayyidina Ali pernah bersabda, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu bi nidhamin. Suatu kebenaran kalau tidak dikelola dengan baik akan bisa dikalahkan kebatilan yang terkelola dengan baik. Maka manajemen sangat penting. Nah, manajemen yang ada di kita manajemen keterpaduan. Ya, mulai dari pengelolaan pembiayaan, tidak ada istilah dikotomi, ini mah biaya pesantren, ini mah biaya perguruan tinggi. Tidak ada. Jadi uang, kalau ada uang pembayaran itu masuk ke dapur yang satu ya. Tidak ada dapur pesantren, tidak ada dapur sekolah ataupun perguruan tinggi. Sehingga dengan demikian tidak ada campur tangan pimpinan. Ya. Nah, di sini Kiai Didi Darupala, saya sendiri Pak Una tidak banyak intervensi terhadap pengelolaan pembiayaan. Yang ada musyawarah, ya. Yang ada musyawarah. Segala sesuatu terkait masalah pembiayaan tidak lepas dari hasil musyawarah. Tidak serta-merta yang namanya pimpinan intervensi misalnya minta uang itu tidak bisa. Uang keluar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Inilah manajemen modern ya. Jadi tidak modern manajemen tidak dikelola oleh perseorangan, dikelola oleh suatu badan yang di sini bernama ya lembaga
itu dari segi manajemen ya kita ambil pola yang dijalankan di Gontor. Karena ya saya lihat, saya rasakan manajemen alat Gontor itu sangat cocok di dunia organisasi yang ada di negara ini. Gitu ya. Kemarin kita saksikan Gontor mampu mengadakan suatu event besar pendunia ya, yaitu apa namanya, Jambore dunia, yang mana pesertanya itu datang dari 15 negara. Itu sangat luar biasa. Dengan biaya yang minim ya bisa mengadakan kegiatan yang maha besar. Ya, karena tadi ya, dengan manajemen yang baik ditambah tadi dengan ya akhlakul karim itu ya. Kemudian dari sintesa yang lain, sintesa ya kurikulum pendidikan nasional, kurikulum Salafiyah, kurikulum ya, Asriyah Moderna, dan yang satu lagi ya kurikulum Watoniyah ya, kurikulum pendidikan nasional. Mulai dari level SMP, SMA ya kita menginduk kepada Kemendikbud sekarang ya, atau Kemendiknas ya, karena Dikbud sudah berdiri sendiri. Nah, kita ngambil ke Diknas. Kenapa ke Diknas? Ya karena ya ini hasil ijtihad juga. Nanti kalian misalnya nanti mau mendirikan sekolah harus tahu peluang. Kita ijtihadnya dulu kenapa harus ke Kemendiknas? Ya karena ya di masyarakat orang lebih cenderung menyekolahkannya ke negeri, ya sekolah yang di bawah Kemendiknas ya, SMP, SMA ya kami yang itu. Ditambah lagi ya anggaran Kemendiknas itu lebih besar dibandingkan anggaran kemana? Dulu ada semacam ini ya, semacam plesetan atau apa? Jadi anggaran Kemenak itu ya sama dengan anggaran untuk sebuah perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud katanya. Jadi sangat ini ya, maka ya kita berafiliasi ke Kemendiknas yang SMP dan SMA. Kemudian di tingkat pendidikan tinggi ya karena kita juga komitmen dengan keterpaduan tadi, maka di sana ada ya Setiabi dan ITB. Nah, Setiabi sekarang kan sudah berubah bentuk menjadi sekolah tinggi STAI ya, sekolah tinggi agama Islam Jaya dulu dengan penambahan prodi PMI. Kemudian ITB juga ditambah prodinya pendidikan matematik dan biologi. Nah, ke depan ya walaupun mungkin induknya dua ya, Dikti Sain istilahnya deh Kemendikti Saintek ya, Kemendikti Saintek. Nah ini nanti yang Kemenak dan ITB ini, Sairu dan ITB ini akan ditingkatkan menjadi Universitas Riyadul Ulum. Jadi tujuannya untuk lebih relevan lagi dengan tuntutan zaman. Jadi kita kenapa kita sebegitu cepat bertransformasi gitu ya di dunia pendidikan ini? Tiada lain tujuannya itu untuk selalu pendidikan itu harus selalu menselaraskan, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah, ya pesantren ada agroteknologi itu kan aneh ya. Pesantren ada informasi, pesantren ada pendidikan matematik, pesantren ada biologi. Nah ini tujuannya tidak lain adalah untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman.
Kenapa tidak? Ya bidang pertanian gitu ya kita kelola gitu ya, sebagai santri. Kenapa tidak? Itu urusan informasi komunikasi ya kita kelola gitu ya. Kita santri tapi melek gitu ya informasi. Ya, ini. Jadi ke depan ya pendidikan tinggi yang ada di kita itu akan bertransformasi menjadi Universitas Riyadul Ulum dengan ya yang ada sekarang 8 prodi. Nah ini mahasiswa yang ada sekarang di depan saya ini itunya prodinya macam-macam atau satu prodi? Macam-macam. Ada di semua prodi mungkin. Ya, karena kita ya kalau semuanya PAI perebutan lahannya tuh perebutan tajuk perebutan tajuk kan repot perebutan jadi marbot masjid perebutan jadi guru PAI. Kalau beragam itu saya kira itu lebih baik. Jadi semua profesi itu diisi oleh para santri insya Allah. Kata Kiai Cerendek pada perguruan tinggi itu harus itu dunia akhirat, dulu akhirat kumpul, tapi juga dunianya harus diperhatikan. Ya, makanya kita dengan 8 prodi ini tujuannya supaya bisa melahirkan sarjana yang multifungsi ya, multifungsi. Ada yang di pertanian, ada yang di perusahaan, ada yang jadi pebisnis, ada juga yang jadi guru dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Kemudian itu dari segi apa tadi? Dari segi sintesa kurikulum salafiyah, kurikulum asriyah, kurikulum watoriyah. Ditambah di level perguruan tinggi ada yang namanya santri trainer. Artinya yang muatan kurikulum yang fokus pada kewirausahaan. Semua prodi akan diberikan mata kuliah santri trainer. Karena ini tuntutan. Ya, seorang guru yang ngajar di sekolah hanya mengandalkan salary yang tidak seberapa, nanti hidupnya ngap-ngapan. Benar sih? Ngap-ngapan. Nah, maka dengan adanya yang mata kuliah santri trainer ini diharapkan ya profesi apapun yang digeluti, apakah jadi pendidik, apakah jadi penyuluh dan sebagainya, kalau punya jiwa kewirausahaan, insya Allah gitu ya, hidupnya itu akan lebih baik gitu ya. Akan lebih baik. Kita rasakan di pesantren Condong ini ya, dengan jiwa trainer, jiwa kewirausahaan, kita bisa mandiri membangun pesantren lebih maju lagi. Ini yang diharapkan oleh pesantren ya, untuk kalian di luar dari Yaru, Sairu ataupun ITB, diharapkan menjadi orang-orang yang ahli ilmu, ahli aman, juga punya apa tadi, jiwa kewirausahaan. Jadi itu perlu bekal ya, perlu bekal. Bekal itu harus dijemput. Rezeki itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ayatnya juga wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Memang rezeki sudah dijamin oleh Allah bagi orang-orang yang mau menjemputnya. Dabah, apa dabah itu? Binatang melata, makhluk melata. Artinya rezeki itu harus dijemput. Ya, Allah sudah menentukan rezeki kita, tapi kita punya kewajiban menjemputnya. Nah, menjemput rezeki itu tentu dengan
ilmu dan keterampilan. Jangan sampai kalah sama cacaknya. Nah, di Cina cacak. Galir nyamuk gitu deh. Nyamuk. Biji cacak itu nyamuk. Coba kata hasil penelitian ya, cecak bisa menjemput nyamuk itu dengan 90 kali gerak. 90 kali gerak baru bisa menangkap nyamuk. Itu cecak. Berarti cecak menjemput rezeki. Coba kalau cecak diam saja, dapat nyamuk nggak? Apalagi kita sudah dikasih akal, dikasih tangan, anggota, ya badan yang sempurna, jangan sampai kalah dengan cacat. Harus berani menjemput rezeki. Nah, untuk menjemput rezeki itu tentu dengan ilmu dan keterampilan. Maka tadi learning to know, learning to do, learning to be, learning to like to ya. Itu jadi kewira usaha. Udah habis ya. Jadi ada santri pre. Jadi ya ada yang ya kuliahnya ya sekali ke sini ya offline, sekali-kali di tempat masing-masing ya. Kamu harapkan jalani masa kuliah ini dengan sebaik mungkin ya. Jangan cukup hanya mengandalkan hasil dari pertemuan perkuliahan, tapi juga kalian harus seperti cecak tadi. Seperti apa? Mau bergerak. Sekarang ya media sarana pembelajaran itu sudah terbuka lebar-lebar ya. Silakan melalui internet kalian bisa belajar lebih dalam lagi. Sekarang ada istilah kurikulum deep learning, belajar secara mendalam. Yang di prodi AI silakan dalami ya, di Rosah Islamiyah mulai belajar lagi, belajar ngalogat, belajar nasri, belajar narkib gitu ya. Itu belajar lagi silakan supaya lebih kuat lagi ya, pengetahuan keagamaannya. Yang di program-program lain juga demikian. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang didapat dari perkuliahan. Apalagi sekarang kuliahnya ada ada luring, ada daring. Maka yang di tempat jauh dosennya di sini itu kan ya, kalau sebetulnya kalau yang lebih baiknya itu semuanya offline ya, tapi dengan ya keterbatasan yang ada ya, di antara ya kalian ada yang sudah jadi guru, ada yang sudah mengambil pesantren ya, tapi ya ini kursus yang sangat berharga untuk meningkatkan keilmuan, meningkatkan pendidikan kalian. Insya Allah kalau kita komitmen dengan pendidikan, itu kita akan menjadi manusia-manusia yang insya Allah selamat, bahagia dunia dan akhirat. Education is agent of change. Pendidikan itu agen perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita ingin berubah, ingin? Maka perubahan itu tidak bisa diraih hanya dengan mimpi saja, tapi